nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung layang ke rumah saya. Ya, ini lap kacamata anti embun. Menurut saya sih apa yang ada di VT ini dia sudah cukup meresahkan. Karena yang ditujukan adalah sebuah institusi negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tidak bisa dibiarkan karena dampaknya akan sangat buruk ke depan, di mana sebuah institusi yang tugasnya justru menjaga keamanan, memberikan rasa aman kepada warga negara, kepada masyarakat, mengayomi, sudah bisa dibilang dituduh. Jadi menurut hemat saya sekiranya dari pihak institusi ini harus segera ambil tindakan untuk memberikan klarifikasi mungkin, atau membuktikan bahwa apa yang diucapkan merupakan sebuah isapan jempol, bukan sesuatu yang memang nyata-nyata terjadi. Karena ini akan berdampak sangat buruk kepada masyarakat tentunya. Saya kira mungkin itu yang jadi pemikiran penting saya setelah melihat apa yang ada di dalam video tadi. Kiranya dari pihak institusi ini harus segera ambil tindakan supaya nyaman, orang juga nggak nuduh macam-macam dan nggak berprasangka. Aman dan sehat selalu ya, sama selalu pakai masker, jangan lupa. Nyaman, murah lagi, ada di keranjang kuning sama lap kacamata tadi yang supaya kacamata nggak berembun. Jujur sebenarnya saya bingung. Saya mau seneng apa mau sedih? Saya mau lompat-lompat, teriak-teriak, ketawa-ketawa, apa mau nangis? Minta saran dong, mungkin dari netizen ada yang bisa nyaranin saya tuh bagusnya ngapain gitu. Nangiskah? Lompat-lompatkah? Ketawa-ketawa kah? Yang jelas sih satu, ya Tuhan, saya minta ampun banget kalau saya harus senang dengan berita ini. Maaf, ini pelajaran. Lepas dari suka atau enggak kita terhadap Nikita Mirzani, ini sebuah pelajaran penting untuk semua orang, bukan hanya untuk Niki, tapi untuk kita semua. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Niki sebetulnya adalah satu contoh yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Apa yang harus kita lakukan, apapun yang kita bisa dapatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus pinter-pinter memilih jalan yang kita akan ambil untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan hasil yang akan membuat kita bahagia. Bahagia dunia akhirat. Maaf ya, Niki gak ada maksud apa-apa, sumpah. Kerja di Bali, mau sama bule, mau sama lokal, nggak pernah ditanyain lulusan apa. Lebih tepat Banget sangat sependapat dengan ini. Tetapi satu hal yang mungkin patut juga kita pikirkan, bahwa rekrut karyawan yang memiliki dasar pendidikan cukup, dalam hal ini mungkin setidaknya lulusan SMA atau sarjana, sebagian besar sudah diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan mereka-mereka yang punya basic pendidikan formal. Kalau untuk basic pendidikan yang informal, yang dalam hal ini mungkin kalau yang dimaksud tadi adalah pengalaman kerja, itu juga sangat dibutuhkan. Jadi sebetulnya sama-sama dibutuhkan.
Hanya saja kenapa itu untuk yang basic pendidikan formal itu dia lebih dominan dibutuhkan. Sebetulnya di Bali pun saya yakin hal itu pasti menjadi pertimbangan penting. Karena basic pendidikan formal itu dia ada hubungannya dengan buat saya ya, mental seseorang, bagaimana dia bisa mempertahankan atau bisa konsisten atau bisa loyal dengan perusahaan. Tidak ada lagi pemikiran-pemikiran untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang pada akhirnya yang bersangkutan berpikir bahwa pindah perusahaan itu akan membuat ya dia itu akan banyak experience, dan experience itu yang dibutuhkan. Mungkin itu yang menjadi salah satu acuan, salah satu titik pertimbangan dari perusahaan-perusahaan kenapa ingin mengambil mereka-mereka yang berasal dari mempunyai basic pendidikan formal. Jadi hal ini bisa berlaku di mana saja. Kalau bicara mungkin Bali lebih bebas, Bali lebih gampang untuk mendapatkan, saya yakin, saya akui itu. Tetapi untuk bisa bertahan sebagai seseorang yang tanpa pendidikan formal, ini tergantung kembali ke diri kita sendiri. Karena kalau kita bisa menunjukkan bukan hanya masalah bagaimana kita siap bekerja dan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan itu, tapi bagaimana kita bisa bertahan dan mempertahankan. Oke. Menandakan bahwa Nikita Mirzani bukan orang biasa-biasa ya, atau ada Bukan orang biasa, tapi masih orang Indonesia kan? Makanya kalau masih orang Indonesia ya harusnya patuhlah, ikut aturan gitu. Jadi warga negara yang baik. Di sini kita ketahui bersama bahwa pihak kepolisian melakukan tindakan dengan adanya penjemputan Nikita Mirzani hingga waktunya mungkin di luar waktu yang sewajarnya kalau menurut mereka. Sebetulnya buat saya wajar karena pihak kepolisian sudah melakukan panggilan sebanyak 3 kali dan yang bersangkutan ternyata sudah statusnya menjadi tersangka, dan saya kira itu polisi punya hak untuk melakukan apa saja, dan kita sebagai warga negara seharusnya menghormati. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan bagaimana kita adalah warga negara yang baik, warga negara yang tidak neko-neko, yang tidak punya niat untuk melakukan hal-hal yang merugikan, yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri juga. Gitu, apalagi Nikita pada saat kemarin itu dia secara gamblang melakukan live menunjukkan apa yang dia lakukan itu lewat media sosial yang dalam hal ini justru bisa dikatakan melawan aparat. Jadi ini kan yang disayangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa memperjelas ini supaya tidak ada lagi pemikiran-pemikiran negatif dari masyarakat terhadap apa yang terjadi kemarin, karena sudah menyebar luas di media sosial, dan itu harus diklarifikasi oleh pihak kepolisian supaya lebih jelas tindakan yang dilakukan, di mana letak benarnya atau di mana letak salahnya pasti ada. Walaupun sebetulnya tidak berniat untuk mencari kesalahan, tapi kalau memang seseorang berlaku sesuatu dan sudah merupakan satu kesalahan, saya kira pihak kepolisian berhak untuk bertindak. Dan itu harus.